Hai, selamat datang lagi di channel saya. Ini merupakan tutorial seri React.js. Jadi di video sebelumnya kita sudah belajar menggunakan hooks. Jadi kali ini kita akan belajar use context. Selain itu kita juga akan mengubah komponen kelas app ke React hooks. So, let's go. Jadi di use context ini tidak banyak perubahan. Jadi contohnya saya bikin di sini karyawan. Kemudian di sini kita tinggal import use context. Kemudian kita wrapper, di sini kita hapus. Kemudian saya perlu return di sini yaitu menggunakan function. Di sini saya bikin constant context sama dengan jadi di sini panggil use context, kemudian saya masukkan konteks yang sudah diimport. Kemudian di sini saya tinggal return yaitu di sini return untuk CSX kita, kemudian saya tutup. Jadi di sini untuk use context, jadi tidak banyak perubahan kecuali kita hapus konsumernya, kemudian kita gantikan dengan variabel deklarasi use context. Oke, jadi sini saya tutup. Kemudian di sini ada app.js yang sudah kita ubah ke hooks. Jadi saya perlu kembalikan ke kelas untuk mengambil datanya. Saya discard change. Oke, jadi sini sudah kembali ke seperti sebelumnya dan di sini komponen karyawan berjalan seperti sebelumnya juga. Jadi sini kita akan membuat menggunakan hooks. Oke, jadi sini saya perlu perhatikan dulu. Di sini ada use effect ini ada satu function yang belum kita pelajari, yaitu komponen will unmount. Jadi sini untuk komponen will unmount ini kita perlu menggunakan use effect, kemudian kini kita return di fungsinya yaitu komponen untuk clean up ataupun di sini komponen will unmount. Jadi sini fungsinya return function clean up, kemudian di sini kita bisa panggil function untuk komponen di unmount. Jadi sini kita fungsinya contohnya di sini adalah set API untuk unsubscribe. Oke, jadi kita lanjut lagi ke di sini untuk hooks. Jadi sini urusan hooknya ada banyak function yang kita perlu perhatikan. Oke, jadi sini ada contoh-contoh yang untuk mengubah state. Jadi sini ada peraturan rule of hooks. Jadi Anda bisa belajar, nanti saya link di deskripsi. Oke, jadi sini saya akan mencoba untuk mengubah kelas app ini ke hook supaya kita bisa belajar lagi tentang cara optimasi. Jadi sini saya buka dulu. Oke, jadi untuk mengubah komponen app ini ke state, saya di sini saya import dulu untuk fungsi yang akan kita pakai yaitu use state. Kemudian ada lagi use effect. Oke, jadi di sini saya tinggal ubah di sini kelas ke fungsional programming. Oke, jadi untuk mengubah kelas app ini ke fungsional ataupun hooks, kita bikin di sini constant app sama dengan, kemudian di sini kita bisa menggunakan error function. Jadi di sini ada returnnya. Jadi sebelumnya kita bikin state ini menggunakan constructor. Sebenarnya kita bisa tulis lebih singkat, yaitu di versi React ini kita bisa gunakan state sama dengan lalu objeknya. Jadi di sini kita ubah. Oke, jadi sini kita akan menggunakan use effect untuk membuat React hook. Jadi kita import dulu use state dan use effect di mana kita bikin untuk efeknya. Oke, jadi sini saya perlu bikin constant, kemudian state-nya, kemudian update state. Jadi saya bikin di sini bisa bikin sembarangan, tapi biar lebih mudah dibaca saya bikin set state. Di sini namanya bebas sebenarnya sama dengan use state, kemudian ada default value. Oke, jadi di sini saya bisa membuat state ini bisa satu-satu dan function untuk update state satu-satu. Namun di sini saya akan bikin menjadi dua state, di mana nanti di sini karyawannya yaitu berupa list karyawan di sini kita masukin ke satu state. Kemudian yang lagi yaitu nama, email, LK, JK, ID ini merupakan satu function untuk update karyawan ataupun tambah karyawan baru. Jadi di sini saya bikin satu state saja. Oke, saya bikin di sini dulu kan untuk karyawan, saya bikin karyawannya saya cut, kemudian untuk update karyawan. Lalu untuk default value-nya objek kosong, oke. Selanjutnya yaitu untuk state ini. Jadi di state ini saya bikin di sini constant. Kemudian saya bikin form data. Kemudian di sini saya bikin untuk update formnya set form data. Jadi ini nama ini tidak harus sama dengan yang di sini. Kita bisa bebas. Kemudian saya bikin use state. Jadi di dalam state ini ada default value-nya yaitu objek yang kita masukkan di sini. Saya cut. Kemudian saya masukkan ke dalam use state. Oke, jadi sini, kemudian di sini saya hapus. Oke, jadi selanjutnya adalah komponen mount. Jadi sini komponen mount ini digantikan dengan use effect. Jadi saya use effect, kemudian saya bikin. Oke, jadi saya bikin menggunakan arrow function di dalam use effect. Jadi sini saya bikin lagi ambil data. Karena ini ambil data ini masih memakai this karena menggunakan kelas. Jadi saya panggil di sini dulu ambil data. Kemudian ini saya hapus. Dan di sini dependensinya saya tambahkan di sini kosong ataupun array kosong untuk komponen ini.
Di sini saya ambil datanya, saya perlu ganti menggunakan constant function. Oke, jadi tidak bisa kita langsung deklarasi menggunakan namanya. Kemudian di sini ada lagi URL, tidak ada perubahan, Axios, kemudian response. Kemudian di sini ada the set state, kita perlu ganti menggunakan set karyawan. Jadi di sini kita update karyawan. Jadi di sini saya bikin untuk objeknya saya hapus, saya ganti dengan set karyawan. Jadi di sini set karyawan sini langsung mengupdate karyawan sini dengan data yang diinput di dalam parameter. Di sini fungsinya cukup sederhana. Kemudian lagi untuk delete karyawan, constant ID, URL ID, kemudian di sini untuk ambil data kita ganti dengan function langsung. Oke, kemudian untuk simpan data saya bikin constant event prevent default. Di sini ada this.state. Jadi sini saya bisa menggunakan untuk mencari semua yang menggunakan tulisan ataupun kode this.state. Oke, jadi sini hampir semua masih memakai state yang sama kecuali untuk karyawan. Jadi sementara saya tinggal pastikan dulu untuk form data. Oke, jadi sini titik. Jadi sini mengambil data dari form data. Oke, di sini semua udah benar untuk sini. Oke, kemudian di sini if form data yaitu ID-nya kosong, maka saya panggil function this. Oke, ini untuk di sini saya hapus. Jadi menjadi function. Kemudian di sini ada respon tidak pakai, saya kosongkan saja. Oke, jadi sini tidak ada lagi yang perlu kita ubah. Kemudian di sini ada tambah karyawan. Oke, sini saya hapus dulu. Oke, untuk tambah karyawan ini dia akan mengupdate state-nya. Jadi kita panggil function di sini yaitu set form data. Saya tambahkan di tambah karyawan ini. Oke, jadi yang perlu kita perhatikan, set form data ini akan mengupdate ataupun menghapus semua isi dari form data. Jadi kalau misalnya kita mengubah satu state, kita harus menambahkan state lama. Contohnya sini saya ingin mengubah nama saja, maka kita harus bikin di sini untuk state lamanya kita gabungkan menggunakan titik-titik form data, kemudian ini objek barunya. Jadi nanti nama ini akan timpa di objek yang di sini form data. Oke, di sini saya undo. Oke, kemudian lagi di sini kita perlu tambahkan constant tambah karyawan, kemudian constant edit karyawan. Jadi di sini untuk fungsinya set data, ini kita perlu panggil function set form data. Jadi sini datanya sama ID, nama, JK, LN. Oke, kemudian di sini ada lagi untuk filter karyawan, saya bikin konstan. Oke, jadi ini untuk data ini kita tidak menggunakan filter. Jadi sini saya hapus saja. Jadi di sini filternya nanti kita ambil data langsung dari variabel ataupun state karyawan. Oke, kita kembali lagi ke atas. Kemudian di sini ada handle, kita ganti dengan konstan. Oke, jadi sini kita perlu perhatikan handle ini untuk handle setiap input di sini. Contohnya saya kalau punya update nama, maka dia akan memanggil objek nama kemudian value-nya. Jadi sini akan override semua data di form data. Jadi sini form datanya saya perlu ganti set form data, kemudian saya perlu tambahkan di sini untuk data lamanya saya bikin titik-titik data, kemudian koma, kemudian di sini untuk objek barunya. Jadi sini akan timpa objek yang di form data ini. Oke, kemudian selanjutnya adalah render. Ini tidak kita gunakan lagi, ya langsung return dari function. Di konteks tetap kita gunakan, hanya saja gini fungsinya this-nya kita hapus. Oke, untuk cara cepat saya sini tinggal blok this titik, kemudian saya tekan Ctrl Shift L, dia akan bikin selektor untuk semua kode yang sama, saya hapus, maka dia akan menghapus semua tulisan this. Oke, saya coba simpan. Oke, jadi ini tidak kita pakai lagi tutupnya. Oke, jadi dapat kita lihat sini, ini sudah berfungsi formnya output ataupun ambil data. Jadi saya bisa coba di sini delete karyawan, kemudian saya edit karyawan. Oke, kemudian saya simpan, ataupun saya ubah di sini create, saya simpan. Oke, ini tidak ada masalah. Kemudian saya tekan karyawan baru. Oke, tidak ada masalah. Oke, jadi di sini kita sudah berhasil mengubah dari kelas komponen ke React hooks ataupun fungsional komponen. Jadi nanti di tutorial selanjutnya saya akan cari untuk membuat custom hooks. Jadi nanti di sini fungsinya contohnya untuk URL ambil data delete karyawan ini bisa kita gabungkan ke satu custom hooks, sehingga kalau misal kita bikin lagi komponen baru kita tidak perlu lagi import function dari komponen app ini. Oke, jadi kalau misalkan kita membuat proyek besar, maka ini setiap komponen ini akan kita pisah di file masing-masing. Jadi sementara kita gabung di sini, jadi saya akan cariin bagaimana cara untuk membuat custom hooks. Jadi jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tombol bell supaya mendapat notifikasi kalau tutorial selanjutnya sudah tersedia. Dan terima kasih.